kalian itu jatuh ke siapa? Ada single fighter ya, single parents, dia mendidik anaknya tapi anaknya masih butuh nafkah, masih butuh dibimbing, sedangkan berjuang sendiri untuk hidupin anak-anak tuh berat, pasti sulit. Nah ini memang jatuh kepada keluarga suami. Sebenarnya yang harus bertanggung jawab ikut andil tuh keluarga suami. Jadi kalau suaminya udah nggak ada, tapi keluarga suami ada rezeki berlebih, misalkan kakek neneknya, apalagi mereka orang yang berkecukupan, jadi jangan menghalangi diri untuk tetap membantu cucu-cucunya, ya. Cuman tetap semampunya mereka, bukan jadi kewajiban yang kita bilang sebulan harus ngirim 5 juta pokoknya, ya sebulan harus ngirim sekian, enggak. Tapi di sini ada andil dari keluarga laki-laki tersebut untuk tetap membantu anak-anaknya kalau mereka sanggup. Tapi kalau ternyata mereka secara perekonomian juga kekurangan, kita bisa pahami ya. Ada juga yang ternyata buat makan sekeluarga aja susah gitu ya. Maka kita nggak perlu mengharap, karena hukumnya jadi bukan wajib juga dari mereka gitu, sekedar bantuan gitu. Lebih ke tanggung jawab, kalau mereka ada ngebantu, kalau nggak ada ya udah kita nggak usah berpaku sama mereka. Lalu bagaimana kalau kita berjuang sendiri? Akhirnya kan anak-anak nggak kehandle. Mau nggak mau itu kehidupan yang harus dijalanin. Artinya tetap ikhlas. Tetap sesibuk apapun kita menjadi single fighter, berjuang, bekerja di luar sana, sekarang ada HP untuk komunikasi. Tetap komunikasi sama anak, jangan terputus. Dan waktunya di rumah, kalau kita lagi nggak bekerja, jangan pekerjaan luar itu dibawa ke rumah. Fokus sama anak. Sering-sering ada waktu untuk deep talk, ngobrol sama anak. Apalagi anak yang masuk usia balik itu maunya diajak ngobrol, bukan disuruh lagi. Kak, kamu ya kak, ya kok kamu nggak sholat? Apaan sih mah, kakak udah gede kok ngomelinnya kayak gitu sih mah, tuh udah gede. Tapi harus pakai pendekatan bestie, kawan. Kak sini deh kak. Kak, kayaknya kakak tuh ngeliat mama ini deh kak. Mama nggak suka loh kak, kakak kayak gitu. Kayaknya kakak lebih asik kayak gini deh, dan lain sebagainya. Harus ada obrolan, komunikasi dengan anak-anak kita. Ternyata kita sudah fokus sama anak-anak kita, tetap mereka kena kenakalan remaja tadi, terjerumus juga. Yang penting kalau orang tuanya sudah ikhtiar kepada anaknya, mendidik dari kecil dengan didikan yang baik, ternyata qadarullah mereka melakukan yang tidak baik, itu bukan kesalahan orang tua. Karena memang hidayah itu hak prerogatif Allah, bukan kita. Coba ibu-ibu lihat deh, Nabi Nuh alaihissalam nabi loh, tapi anaknya durhaka sama Allah. Apalagi kita yang orang pamula, yang bukan nabi ya bu ya. Ya Allah, cuman kita punya senjatanya doa. Doa, apa doanya? Sering-sering tadi doa yang Rabbi habli minas solihin tuh yang dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan kalau misalkan anak kita udah sulit dengerin nasihat kita, itu yang tadi saya bilang, setiap dia mau berangkat kemanapun atau lagi ada anak kita nih, doain langsung di telinga. Pegang pundaknya, ya Allah, saya mungkin sudah banyak kekurangan sebagai seorang ibu ya Allah, tapi saya minta jadikan anak saya anak yang baik ya Allah. Kita nggak perlu marahin dia, nggak perlu, udah capek ngomel, cukup doain. Kenapa? Karena doa adalah senjata terbaik buat seorang mukmin. Apalagi anak ngedenger itu, ibunya berdoa terus, insya Allah itu hatinya lebih lembut. Ya, tidak ada batas waktu untuk menasehati anak kita. Sampai dia punya anak, sampai dia jadi kakek nenek, kalau kita masih hidup tetap wajib kita nasihatin. Cuman tergantung dia mau melakukan atau tidak, urusan dia. Yang penting sudah kita nasihatin dan kita didik sebaik mungkin, gitu ya Mbak ya.